Lanjut lagi, dari sana kita menuju sini, dari sumber mata air kita menuju ke tempat bawah untuk orang pada renang ataupun apa tempatnya di sini. Kalau orang katakan mau sewa ban sepuasnya, otomatis untuk di sini loh. Nah di sini. Dan di sini juga terlihat kalau mata air dari atas sampai sini pun masih terlihat sangat jernih, sangat jernih. Dan di sana juga ada ban-ban, di sana ada ban, tapi bukan disewa tuh bannya, karena dia tenggelam. Kalau nyewa ban buat tenggelam itu percuma gitu loh. Sosok gue tubing. Tubing, nah tubing kalau di Indonesia dijalankan namanya turunan ban gitu kan. Karena terlentang itu namanya tubing turunan ban loh. Nek tuban rapati seru Pak, jadi tubing ya, turunan ban. Sebenarnya kalau bisa dikelola dengan bagus, di manajemen dengan bagus, di sini tempatnya bagus Pak. Dibikin kayak MPCW ya, dibikin kayak pasar rakyat dan dibikin kayak di sini untuk pemandian, karena airnya terjamin sangat bersih ya, bagus tuh. Bener, saya nggak bohong, bagus. Karena di tempat saya Pak Budi, air itu gimana ya? Itu cuma bagian dikit, ngalir kecil gini. Itu aja udah, alhamdulillah. Kok di sini sampai seperti ini gitu ya? Nggak terpakai. Ya terpakai nih malah. Udah banyak. Kan di situ ada barangnya, entah orang hilang atau apa saya nggak tahu, tapi ada barangnya Pak. Kalau nggak diambil sayang gitu. Itu orang hilang saya atau gimana saya nggak tahu, tapi di sini ada barangnya tuh. Nih. Jadi saya nggak tahu ini orang ketinggal atau gimana saya nggak tahu, tapi di sini ada barangnya nih. Tapi nggak dapat kayaknya. Cuman berarti fata morgana karena dilihat dari kejauhan ada, tapi kalau didekatin nggak ada. Berarti fata morgana. Ini ketipu namanya. Berarti nggak ada barangnya. Kita dari sana sebenarnya kelihatan kayak ada barangnya, entah itu barang orang ketinggalan atau gimana. Itu kayaknya. Tapi begitu saya dekatin nggak ada gitu lah. Oh di bawah mungkin. Oh nggak ada juga. Di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong nih, nggak ada apa-apanya nih. Cuma kayu. Cuman kayu. Beda loh nih. Haha, bagus kan? Jadi ada, karena dari jauh kelihatan ada, pasti ada. Tapi saya nggak tahu, ini barang orang ketinggalan atau jatuh atau gimana saya nggak tahu. Apa emang dari sini? Nggak tahu. Nih, kita iseng-iseng malam ini ngonten, ternyata kita dapat 2 barang loh gitu. Tuh, mau diambil nggak? Kalau nggak diambil ya nggak apa-apa, biar yang lanjut. Bagus barangnya. Super Pak, super. Demes. Apa namanya itu? Batu Sojol, saya juga suka sojol. Ini maksudnya batu sojol. Nanti coba cek di Google kegunaan batu sojol untuk apa. Bagus. Benar. Saya juga suka batu sojol, karakternya saya suka. Karena batu sojol sendiri dipercaya. Kalau saya baca di Google itu dipercaya kalau orang loyo gitu ya Mas ya. Iya. Itu ini direndam gitu, airnya diminum pulih loyonya. Kayak minum extra jus, tapi ini dari alam. Energi alam gitu loh. Energi alam. Jadi ini termasuk batu sojol. Pengobatan tradisional. Ya. Tuh. Cocok di Gak baik. dari mikul kayu, saya ngembewi loh. Gini Pak, gini Pak Bas. Tadi yang saya interaksi di sana ya, Ya. Saya coba rasakan sebenarnya bener apa enggak sih di sini petilasan presiden kita pertama Pak Soekarno. Saya rasakan karena tadi dari Mas Teguh sama Pak Dawi sama Pak Budi mengatakan kalau di sini emang katanya petilasan dari presiden kita pertama gitu ya. Tapi enaknya gogok nih loh. Sambil ngonten sambil gogok nih. Tapi Bapak bilang kan ini untuk Tomboloyo Pak. Nah ini kan apa yang mengundang kita atau mungkin narasumbernya kan Ya. sering muat pasir banyak Pak. Enggak. Gimana? Pekerja berat. Emang mau dikasih? Saya Kalau memang takutnya dikasih gini. kan saya terima. Saya takutnya mau saya kasih tapi nggak mau gitu loh. Makanya saya nggak berani ngasih gitu loh. Ini teman lama tapi lupa sama saya. Iya Bo, coba kenal dulu. Lupa. Budi Pak. Budi. Nah, semuanya kok sebutin talang.
Oh, enggak. Ini Lupa. berarti reuni teman lama Iya, ya. teman lama. Tapi dulu sobo di tangan itu apa? Pas apa? Kumpul-kumpul. Ya, cuma duduk-duduk di warung anu toh, Kopi, warung Pak. Kopi wedang. Bawah pohon dingin ya. Yang lewat itu nanti angka berapa ya? Ya. Jadi gini, ya saya rasakan tadi ya Pak Bas. Ya. Tadi saya merasakan interaksi di sana itu sebenarnya gini, zaman dulu Bung Karno itu emang benar jalannya lewat sini karena salah satu jalan di sini dikatakan Jalan Soekarno juga, Soekarno Hatta. Karena apa? Zaman dulu emang perjalanan Pak Soekarno itu zaman penjajahan dulu ya memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Memang jalannya bukan lewat jalan raya Pak sana, tapi lewatnya sini. Ya. Lewat sini. Katanya Sampai kakek-kakek apa? yang Ya. gitu. Saya tadi bisa mengatakan seperti ini, saya belajar dan saya coba interaksi sama yang ada di sini, gitu. Jadi yang saya rasakan emang dulu Presiden kita pertama, Pak Soekarno, itu melakukan perjalanan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu Pak Budi. Emang jalannya lewat dari dusun mana tadi ya? Sebelah sana. Pokok Sari. Pondok Sari, Geblung. Itu naik ke atas lewat sana, bukan lewat jalan raya sebelah sana. Oh, lewat sini ya. Iya lewat sini. Dan zaman dulu sempat nginep di sini kayak 2 hari. Ya. Lah, zaman dulu pengen minum di sini tapi kesusahan air, Pak. Lah, itu Pak Karno nggak sendiri Pak zaman dulu. Ya. Tapi didampingin orang yang benar-benar pintar di bidangnya gitu. Lah, zaman dulu untuk menimbulkan air di sini dan untuk ninggalin maksudnya mewariskan sejarah itu dia pengikutnya itu bikin mata air dengan cara cuman digejuk gini. Nah, gini. Makanya mata air di sana kelihatan seperti kayak ditungkai, Pak. Jadi keluarnya nggak satu tempat, belum nggak, tapi kayak berapa tempat Ya. gitu. Gitu yang saya rasakan tadi. Entah itu benar atau enggak, saya nggak tahu karena pandangan dan mata batin seorang beda-beda, Pak. Ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi yang saya rasakan di situ emang seperti itu, Pak. Gitu. Dan kalau Amit saya Pak, kok tadi ada kayak sesajen gitu, emang ritual apa Pak biasanya? Biasanya toh buat tuh warung-warung itu apa namanya? Oh, larungan, Ya. larungan. Oh, gini loh. Jadi ternyata tadi yang saya rasakan benar. Di sini tempat buat larungan. Tempat larungan itu kalau di bahasa Jawa itu larungan. Tapi kalau di bahasa apa ya? Ilmu Islam itu dinamakan ruqyah. Ruqyah itu dimandikan di sini, dipakai doa-doa tertentu dengan syariat yang dia percaya. Karena kita Islam, dia sesuai syariat Islam. Tapi kalau ada yang beragama lain dengan cara masing-masing. Tapi di sini bebas. Kalau ada orang mau ritual berbagai macam boleh ya Pak ya? Boleh bebas. Jujur Pak, karena saya sering juga sama teman saya, bukan anak buah. Kalau anak buah saya bos berarti. Ya. Kalau bilang saya itu murid saya, berarti saya guru. Saya kan bukan guru. Saya bukan orang juga bukan bos gitu loh. Jadi di sini cuman saya sering sama temen melakukan ritual kungkum atau mandi Pak. Ya. Tapi di modal yang Sawangan, bukan yang di sini, bukan yang di Bungkit. Ya. Seumpama ke depan saya pengen soalnya sama Stego, sama Sipong juga pengen mandi di sini, kungkum di sini boleh nggak Pak? Nah, boleh. 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 Asal yang tujuan yang baik. Dijual lah. Ya. Kalau tujuannya nggak baik, contohnya seperti apa Pak? Ya misalnya buat yang enggak Maksudnya? ada yang pakai itu orang wanita ada kumpul Oh. atau itu Oh. ya kan ada gitu. Itu nggak Ya, bagus. nggak Wah. boleh itu. mau hajat yang mau hajat yang enggak baik kan ada. Oh, gitu ya. Bermasuk yang baik boleh saja. Biasanya kalau dari aliran Kejawen itu Jawa ya Pak ya, Kejawen syariat Islam. Syariat Kejawen itu emang ada lakon-lakon tertentu yang menggunakan kungkum Pak. Ya. Nah, melakukan kungkum itu dengan dasar dan dengan tuntunan tertentu. Kalau dia niat kok cuman dengan nekat dengan sendirinya, biasanya alirannya sesat Pak. Ya. Tapi kalau ada yang bimbing, ada yang benerin, ada yang bimbing, insya Allah itu bener gitu. Jadi saya sering juga, itu teman saya ada juga yang sering pernah saya ajak kayak mandi atau kungkum gitu Pak. Tapi di sedang modal sana, modal sama bukan di sini. Ya. Kalau di sini juga boleh ya Pak ya. Boleh, Yang penting boleh. niatnya Baik. baik. 2, itu 1. 2 Pak. Soalnya saya di sini, nanti saya otomatis kan dari rumah sampai sini pakai motor. Ya. Nah, kalau saya titipkan motor di tempat Bapak lah, itu boleh apa Boleh. enggak Pak? Boleh. Itu kira-kira keamanan terjamin enggak Pak? Terjamin. Terjamin. Lah itu dikenakan biaya parkir berapa Pak? Enggak
nggak pakai target. Wes cocok. Berarti yang penting Kasih ya diterima, nggak kasih nggak apa-apa. yang penting ikhlas. Ikhlas, Seduluran ya. gitu ya Pak ya, seduluran. Kalau seduluran kenalin Pak, nama saya Pak Susanto. Nanti kalau ketemu saya nembung celui ya Pak ya, Ya. Pak Sus gitu. Syukur-syukur sampai nyelui sambil pakai uang Pak Sus gitu. Itu cocok gitu. Di sini saya jubir dulu bicara dari tim kita di Susilo Lab Sayuto, YouTuber. Dan tak lupa juga, jangan lupa dukung selalu channel kita Ki Susilo Gelap Sayuto dengan cara like, subscribe, komen di channel kita. Kritik dan saran selalu kita nanti demi kemajuan konten kita. Dan ke depan juga kita akan menyuguhkan konten-konten yang lebih menarik, yang lebih menantang, dan lebih menguji nyali. Oke, kita jalan lagi Lur. Karena saya kayaknya sampai juga dulu terus, maka saya penasaran untuk jalan. Ya, boleh? Boleh? Oh boleh. Itu ujungnya sampai mana Pak Bas? Kalau ini yang dikatakan kayak sendang atau kayak pemandan itu ujungnya sampai mana? Cuma sampai situ. Oh sampai situ? Coba kita Sampai lihat. sana nggak ada jalannya. Oh nggak ada jalannya? Ada untuk kulit. Oh nggak, belum tertata gitu ya Pak ya? Oke loh, di sini juga disediain kamar ganti. Kamar ganti bagi orang yang pengen kesini, kalau habis mandi basah-basahan, pengen ganti yang kering, bisa di sini loh. Nah, bisa masuk sini dengan memakai kamar ganti dan ada pintunya juga. Walaupun kamar ganti sederhana dan pintu sederhana, insya Allah bisa menjaga, menutupi apa yo? Aurat. 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 Ada juga yang ada antik tuh di sini. Nggak usah di sekolah. Daripada ganti baju naik ke atas dah basah kan malu. Ya. Nah, sementara ini. Kalau ini ya Pak ya, ini kira-kira kedalaman berapa meter Pak? Yang paling situ 1,5 meter. 1,5 meter. Ini ya cuma 1 meter, setengah meter. Oh berarti kalau sini sebenarnya untuk anak mandi kecil. anak kecil atau kalau anak dewasa pun seperti Mas Toyo, jadi Ya, nggak terlalu terendam. Terlalu tinggi ya. Kelly gitu. Ya kita jalan lagi Pak. Cuma muter sini. Nah, Tidak kalau nyampe sana nggak bisa ini Pak. nggak bisa becek. Oh becek. Ya, kan udah sawah-sawah. Oh udah sawah-sawah. Hmm. Oh gitu. Tapi di sini saya melihat ada bungkus mie juga di sini. Ya, Emang di sini ada yang jualan juga Pak? ada ini. Atasnya ini Ya, warga sini juga? ya. Oh. Yang milik tanah ini. Oh yang punya tanah ini yang bikin warung di sini untuk Ya. jualan. Kalau ada yang di atas Mm. tempat parkiran itu. Oh, kalau ngomong-ngomong Pak, ngomong-ngomong. Biasanya ramenya kalau hari apa Pak di sini? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu rame. Ya kalau hari-hari biasa ya jam 11, jam Oh. 1 itu sampai jam 5 kalau nggak hujan. Kalau malam Kalau malam ya cuma 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Biasanya hari apa Pak? Malam Minggu sampai Senin Itu ada kalau malam. ada. Kalau malam suro, satu suro Ada. banyak. Itu dari dari kampung warga lain. Bukan orang sini. Kalau kayak gini Pak, ini akan banyak peralon-peralon di sini ya Pak ya? Ya. Ini sampai mana Pak peralonnya? Ini sampai ruko. Ruko. Di pinggir jalan itu sebelah mau naik. Oh itu. Gumuk Kalau ini. yang itu Ini tempat warga-warga. yang warga Gumuk juga. Ya, Emang bisa naik airnya? bisa. Dengan cara seperti apa Pak? Nah, itu pompa itu. Oh, pompa cara kerjanya seperti apa Pak? Pakai pompa pipa 2, nanti Oh. pakai tabung 1, yang depannya pakai klep yang naik turun itu. Nah, klep naik, air terus masuk nutup yang Oh. yang belakang ada Pendorong gitu ya? Ya. Jadi sistemnya kayak sistem pegas ya Pak ya? Ya. Jadi kayak gini cleng kayak pompa gitu ya? Ya. Oh gitu. Bagus. Ini sebenarnya kalau kita mau turun juga udah tertata, dari sini juga ada tempat turunnya juga udah dikasih sama warga ditata, cuman amit sewu kurang maksimal karena emang dari swadaya masyarakat Ya. setempat ya Pak ya belum ada Awal. belum ada kayak bantuan dari Pemdas ya Pak ya, pemerintah desa atau pemerintah setempat belum ada ya Pak bantuan untuk pembangunan atau menata tempat ini. Padahal kalau ditata di maksimalin di sini ada tempat yang begitu bagus, ada mata air yang begitu jernih dan ada
air yang sangat jernih. Wih, ada ikannya lu. Tuh di sana. Ada ikan kotes tuh. Dulu pakai koi, tapi udah Oh pernah dikasih ikan koi pak? ya Oh bagus juga. koi melem Melem ya. Ikan terapi gitu ya pak ya? ya. Di sini ada barangnya, tapi saya nggak berani Ini ambil yang karena ada yang Nah. ini yang ini kalau batu ini yang satu yang diinjek itu Hmm, kalau kebanjiran kecukupan warga sini sama pilek ini ya. Wih, Makanya mitos ini bagus dinaikkan sini mitos bagus loh. Tapi kalau untuk Amet Sewu, untuk pancatan nggak apa-apa? nggak apa-apa, Oh nggak apa-apa. buat pacatan, buat duduk-duduk kalau mandi nggak apa-apa. Kok ada mitos bagus loh. Dari kata Bapak Bas, narasumber yang beralamatkan di Dusun Gumuk, Treko Mungkit, itu mengatakan kalau batu ini Jam sampai kalau ini sampai kebanjiran dan terendam sampai atasnya, warga sini, warga kampung Gumuk, katanya pada pilek masuk angin gitu. Enggak, pertanyaannya Pak, ya, kenapa enggak dinaikkan sekalian ke sini? itu kan sudah paling tinggi, kalau dinaikkan dia nggak mau. Oh, Itu kan Jadi kalau di- diangkat sampai itu nggak mau. Ah, sampai daratan gitu enggak mau. yang penting bisa Terkena air gitu. kena air, tapi tidak boleh sampai terendam terlalu lama. Itu kan sudah di bendung, jadi airnya agak naik. Kalau nggak di bendung nggak sampai segini airnya di sana itu. Kalau pengen sampai ke bendungan sana bisa pak? Bisa, tapi agak becek ini. Cuma dikasih bambu itu loh. Oh bendungannya. Ya Kalau lewat sini nggak bisa. bisa. Cuma kita lewat sini sampai tempat ujungnya sana nggak bisa. Itu agak becek sedikit itu. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting bukan saya gitu. Oh iya. Sogol gitu aja yang. Kalau sokol lewat sini aja, biar renang. Nah, saya pesannya celulup. Oke lur, konten kita asik lur, karena di sini kita sambil bercanda, sambil merasakan sesuatu yang ada di sini. Itu kalau pas mau itu lurah-lurah mau maju tuh banyak kan jogging mandi di sini. Yang dikatakan oleh narasumber tadi benar. Di sini ada salah satu tempat pembersihan. Jadi dari niat pikiran yang berbagai macam dibersihan dulu biar bersih lahir, bersih batin gitu ya Pak ya. Dan kalau mau ada yang orang mau apa? Punya Ingin hajat. jadi lurah ya Pak ya, Ya. punya hajat, pengen jadi lurah atau kadus, itu biasanya melakukan rendaman atau melakukan mandi di sini agar bisa bersih lahir batinnya. Kenapa kok di sini seperti itu? Karena di sini ada salah satu batu yang konon katanya warga itu kalau itu sampai terendam itu bisa menyebabkan pilek. Kenapa seperti itu? Saya tanya Pak. Batu itu sebenarnya dulu nggak di situ Pak yang saya rasakan. Nggak tahu saya. Itu nggak di situ sebenarnya. Ya. Tapi di atas dulunya Mas. Di atas dekat mata air. Tapi nggak tahu gimana itu akhirnya turun sampai sini. Ya. Gitu. Zaman dulu yang saya rasakan itu tempat duduk Bapak Soekarno untuk pas mandi Pak di sana. Pas mandi di sana tempat duduknya pakai itu, Ya. batunya itu. Jadi kalau orang pengen gayo wahyu untuk jadi lurah atau itu bagus Pak mandi di situ, duduknya di situ. Gitu. Ya. Itu bagus Pak. Di sini ada istimewaan juga di sana. Kalau boleh diambil, nanti saya ambil. Di sini enggak, Pak. Kalau buat nganu aman sama nggak ada kendala apa-apa nggak apa-apa. Siap, coba nanti kita akan pengambilan barang apa yang ada di sana, nanti kita pengambilan. Yang penting warga sehat semua, Wah, nggak insya ada Allah. kendala apa-apa. Insya Allah gini Pak Bas, Mm-mm. kita selalu pengambilan dimanapun, yang penting tidak berefek, tidak berefek jelek ke masyarakat ataupun warga setempat. Kalau menyebabkan kejelekan, mudorotan kita tidak akan mengambilnya Pak. Ya. Gitu. Tapi karena kalau saya mengambil di sana susah, nanti kita pengambilan di sini ya Mas yo. Iya. Pakai dupa nggak Mas? Bawa nggak? Bawa. Bawa. Oke, kita coba pengambilan dengan cara simpel, pakai dupa sama apa? Minyak bawa nggak? Bawa. Bawa. Kembang bawa nggak?
Tadi beli kosong, Teh pahit, kopi pahit? nggak ada. Gua ada, Pak. Ngambil rumah. Ada. Gini Pak, coba Pak, nek jenengan mau saya ambilkan sebentar, nanti jenengan tak kasih barang bagus di sana. Saya berani jamin kena. Wis. Nek ra kena taruhane niki makin adipek wis. Lihat kan. Pamit rekon. Nyusahin nek ngene. Ya ora ana gitu kang asa-asa kok ganjel mobil nek ra kuat gawe Asa-asa mentah piringan. Banting. Mau dikompletin saya ambilin. Di sini kayak ada satu kayak wasi kuning, dua kayak kristal kecil. Kalau mau diambil, Ya. kalau nggak diambil juga nggak apa-apa. Ambil Pak. Kameramen gimana, mau ambil nggak? Ambil, Benar, diambil. bener. Ya, siap. Kalau ada itu kopi teh, ditanya sekali lagi warganya. teh pahit, kopi pahit Pak. Berani nggak, Pak? Oke. Diambil nggak? Pak Bas bisa ambil. Bisa, Teh. yang penting aman. Ah, Ya. Misalnya Enggak ada gejala apa-apa. kopi pahit sama teh pahit Pak. Oke. Siap, Siap. mogol. Ambil. Oke. untuk pembuktian Pak. Ora terke yo, kowe ora karo kancane ora meneng bae. Terke yo. Aduh enggak apa. Ternyata di sini di pemandian Gumuk Treko Kaliudal Mungkit Magelang untuk akses jalan masuk keluar dijamin aman, tidak gampang terpeleset. Di sini untuk ini memang tatanan batu tapi ke atasnya lagi untuk udah cor dan di sini udah tersedia fasilitas untuk misal kehausan atau mau ngopi atau makan-makan bisa udah ada warung di tempat sudah tersedia dari warga sekitar Gubuk sini. Dan untuk penelusuran lagi bisa kita lihat fasilitas warungnya atau jalan-jalan menuju wisata pemandian Gumuk Treko Mungkit Magelang. Ya karena masih dalam keadaan swadaya masyarakat ini untuk fasilitasnya masih seadanya ya Pak ya. Seadanya sederhana tapi insya Allah bisa mencukupi segala sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Untuk ganti baju atau setelahnya bermandi-mandi sudah tersedia juga. Untuk masyarakatnya juga ramah-ramah yang kita dapatkan. Dan yang jelas gini Pak, misal ada orang yang berminat untuk berkunjung ke sini, poin yang pertama ya itu untuk keamanan kendaraan itu terjaga, terjamin. Dan yang kedua tidak dipungut biaya sama sekali. Hanya kalau untuk diminta kas itu waktu mandi ya Pak ya. Kalau untuk mandi itu pun seikhlasnya, tidak tertarik semua ke tempat parkir segala. Betul. Dan dijamin aman. Dan kemarin ada narasumber yang cerita Pak, ya katanya di sini bisa juga untuk camping. Camping untuk anak-anak sekolah atau ya mungkin anak kuliahan yang pengen weekend malam-malam gitu bisa di sini yang kosong, bisa di sini camping dan istilahnya buang suntuk lah Pak. Nah, di sini bisa yang senang dengan suasana yang agak Seger-seger. seger-seger, betul. Dan itu tadi kalau untuk misal ada yang berminat camping di sini, itu fasilitas misal kayak lampu ya atau yang lain-lain itu warga masyarakat asalkan ada omongan dari masyarakat bisa difasilitasi ya. Iya, asal ada konfirmasi ke masyarakat, insya Allah untuk fasilitas listrik dan lain-lain itu disediakan. Iya, betul. Jadi untuk acara itu di sini boleh ya Mas ya? Mama kayak ada kumpul temen atau apa itu boleh di sini? Boleh Pak. Boleh. Kemarin tadi narasumber cerita katanya kalau sini sering buat camping dan juga pernah juga di sini buat syuting konten YouTube yang orang yang suka mengulik tentang pariwisata. Oh gitu. Ya, bagus juga sih. dengan catatan tidak menyimpang dari
peraturan yang ada. Gitu, bagus sih. Ya, demikian tadi penjelasan tentang Jangan demikian dulu, coba sini. tentang juga demikian tadi penjelasan tentang sedikit gambaran kalau orang mau berwisata atau istilahnya mandi yang seger-seger bisa di sini. Sedangkan tadi hasil interaksi Ki Susilo di tempat ini tentang gambaran bahwasannya sini tempat petilasan yang merupakan Presiden RI Indonesia pertama kali IR Soekarno ternyata benar adanya. Semoga penjelasan interaksi Ki Susilo tadi bisa memberikan edukasi dan pembelajaran kepada netizen semuanya bahwasannya di sini untuk hajat yang sekiranya baik, insya Allah bagus tempatnya. Dari segi contoh, dikabulkan. ya dari segi contoh kalau orang pengen maju lurah atau kadus untuk mensucikan diri di sini, Lahir batin. insya Allah bisa. Gitu bukan gitu Ki Susilo? Ya, semoga sedikit tadi bisa memberikan edukasi. Ayo kita lanjut jalan-jalan menuju ke tempat Lokasi pemandian. Tapi di sini kayaknya ada barang, Mas. Coba kita cari dengan mata visual, mata langsung. Daerah sini, we. Nanti nek ketemu temu pak ngono, Mas. Kiranya apa Ki? Saya nggak tahu, tapi hidup dari sana. Pelarinya ke sini sih. Saya cuma lihat hidupnya, tapi nggak tahu tepatnya di mana. Kalau nggak salah kayak air sih, Mas. Kayak air kecil gitu. Jatuh dari daun tapi kayak hidup gitu. Biasanya nyarinya susah seperti ini. Iya, pokoknya barang lah. Kan aku lembut, saya tak perlu. Kita nyarinya temu pak ini. Wujud apa, Pak? Kayak batu gitu. Bukan. Itu kerikil. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, belum rezekinya. Yang penting kita udah usaha nyari gitu. Kalau ini bagus barangnya, kalau ketemu bagus. Pengasihan. Iya ya. Ini kan jomblo apa katakan pengasihan itu? Jomblo udah 1 tahun nih. Mugano sama Toyo ini rangkul-rangkul gua. Gak ada yang lihat? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah kita tinggalin. Mencolot. Nggak ada ya? Ya udah kita tinggalin. Ke tempat tadi ya, Pak? Ya. Pak Dewi ngobrol, Pak Dewi. Ngomong. Untuk seperti yang tadi interaksi, batu yang kita mau gambar ini, katanya kan ada 2 buah benda pusaka. Lur. Bentar lur. Tadi di sana nggak ketemu kan? Ya. Tarikin sini. Interaksi lagi. Oh iya. Tadi kan bilang jatuh dari pucuk daun ya. Ya. Maka lainnya ke pucuk daun terus. Pucuk daun juga. Nih. Ada nggak? Nggak ada kan? Coba narasumber ada nggak barangnya? Coba, Bas. Coba lihat.
Ada nggak? Nanti dikira Ada nggak? Settingan. settingan bikin-bikin Pak. Ada enggak Pak? Ada nggak Pak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak lihat. Lagi itu kembali. Nah, gini. Tapi kayaknya nggak kena lagi, lari lagi. Kayaknya sih lari lagi. Lari lagi. Coba minta tangannya Mas. Nih, lari lagi. Jadi nggak kena. Ada. Oh, ada. Semua ya. Istimewa ini. Pilih yang mana Mustika Pak? Yang Gading. tadi atau yang ini? Pilih semua. Bukan pilihan. Itu kegunaannya buat apa itu? Nah, jenengan daripada bingung bisa dicek di Google. Kegunaan mustika embun. embun. Ini katanya jenengan udah jomblo setahun cocok untuk jenengan. Mencari Tapi nggak mau jodoh. minum, kasihan anaknya. Iya. Jangan dagang juga atau Pak? Dagang apa enggak? Enggak. Oh, enggak usah. Cuma itu angkot. Ya, itu sama aja dagang jasa toh, Pak. Nah, ini bagus gimana. Nanti kalau pengen Gimana piye iki? biasanya kalau kami makan, Pak. Telan. Nah, ini tanya ini. Gampang hilang ini. Telan ra apa-apa. Tapi enggak ada efeknya tuh. Enggak ada. Efeknya kalau lapar ya makan. Baik, kita teruskan perjalanan menuju ke batu yang tadi berhasil katanya ada beberapa benda pusaka. Mari kita buktikan dari interaksi tadi dan adanya dan menurut bisa diambil. Enggak, menurut mitos yang berkembang di masyarakat dan kepercayaan masyarakat di sini, batu itu merupakan tempat peristirahatan Presiden RI pertama Bung Karno di Untuk saat mandi. istirahat. Istirahat Untuk setelah kalau mandi. lagi mandi ya. Ya. Bisa kita lihat di sini ada dua penampakan saudara-saudara, tapi katanya nggak mau terekspos kayaknya. Tuh, dengar suaranya aja tuh Dengar penawaran. suaranya kan ada kayak Kuntil wanita anak. ketawa ya. Kuntilanak. Oh ya, tapi kayaknya nggak mau diekspos itu teman-teman. Tadi Ya. itu ya, batunya ya. Iya, batunya ini Yang katanya kalau kerendam air banjir, ya, masyarakatnya bisa pilek, pada pilek, batuk pilek. dan katanya kalau air batu itu dipindahkan ke atas, kalau tidak terkena air dia akan balik lagi, Pak. Iya. Menurut Ini mitos yang nggak terima ya. Ya. Baik, kita gimana? Ki, mau media pengambilan, penarikan? Mungkin di sini ya. Mungkin Ki Susilo lagi mempersiapkan diri Ya. dan melakukan interaksi di sini. Kita lagi Pak, mana Pak Besari? Oh, itu lagi ngobrol sama Pak. Kok saya penasaran Pak sama yang di sini tadi. Ketawa-ketawa nggak ada perwujudannya gimana ya? Keluarga. Oh,